Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu Tausiah Isra wal Mi'raj oleh Abuya Habib Salim Al-Haddad dari Jakarta. Kepada Abuya, saya persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin wa hadana ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad الفاتح لجميع العالمين وشفيع المذنبين وقائد الغر المحجلين وعلى آله الأبحر الكاملين وأصحابه الهادين المهتدين إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad wa ba'du. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan kita muliakan bersama pendiri Pondok Pesantren Hasni Kiai Haji Buya Safwan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, Allah sehatkan beliau, Allah ijabah doa beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau, Allah jadikan beliau orang yang lebih bermanfaat lagi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Mudirul Ma'had Al-Ustaz Syaukani dan juga Bupati Serolangun atau yang mewakilinya, dan juga para alimul ulama, para asatid yang baru saja memberikan tausiah kepada kita. Mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Dan juga Umi daripada Mudirul Ma'had Hasni Hajah Aini, mudah-mudahan semua yang menjadi harapannya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak wali santri yang saya hormati, maqalatil Arab mengatakan al-insan khadimu gharadihi. Al-insan khadimu gharadihi wa ni'mal gharad huwa rabbul gharad. Manusia itu adalah budak daripada cita-citanya. Kita ini adalah budak daripada cita-cita kita masing-masing. Dan kita semua punya cita-cita. Punya cita-cita. Akan tetapi kadang-kadang manusia enggak tahu cita-citanya apa. Tidak menyadari ingin menjadi apa. Dan sebaik-baik cita-cita kita di dalam hidup adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Gharad. Tuhan yang menciptakan cita-cita. Kalau di dalam hidup kita, dimanapun kita menuntut ilmu, apapun prestasi kita di dalam menuntut ilmu, kalau Allah yang menjadi tujuan kita, sungguh akan bermanfaat ilmu kita. Tidak akan Allah mengecewakan orang yang bertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita ini melakukan hal aktivitas di pondok pesantren, mulai dari bangun tidur, sekolah beberapa jam, kemudian melaksanakan ibadah, kegiatan di pondok pesantren ini, kalau Allah betul-betul yang menjadi cita-cita kita, tujuan kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, berapapun ranking yang diberikan guru kepada kita, ranking 1 kita nanti di yaumil qiyamah. Mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, ilmu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti daripada ilmu adalah rezeki, adalah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allamani Rabbi yauma u'riya biya."
Allah memberikan ilmu kepada saya ketika aku Isra Mi'raj. Kata Allah Subhanahu wa taala, uluman, semua ilmu yang patut untuk diketahui oleh makhluk diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu sekejap. Kalau Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan kita orang yang berpengetahuan luas dalam waktu sekejap. Yang penting kita mampu membersihkan hati kita untuk menerima nurnya Allah Subhanahu wa taala. Minha ma amarani bitablighihi, kata Rasulullah SAW. Di antara ilmu tersebut adalah ilmu yang Allah perintahkan saya untuk menyampaikannya, yaitu syariat Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul untuk disampaikan. Wa minha ma amarani bikatmihi ay bikitmanihi, dan ada juga ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah memerintahkan kepada Rasul untuk merahasiakannya. Cukuplah Rasul yang tahu. Liyusabbit bihi fuadahu. Apa tujuan Allah memberikan rahasia tersebut? Agar dikuatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita semuanya. Khususnya orang tua kita Buya Sofwan, mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ma khayyartu fi. Kemudian ada ilmu yang aku diberi pilihan oleh Allah. Boleh aku sampaikan, boleh aku rahasiakan. Dan hal ini Allah disampaikan oleh Rasul kepada para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disampaikan kepada wali-wali Allah. Oleh karenanya para aulia itu disebut sahibus sir, sahib asrarillah, para pemegang daripada rahasia-rahasia Allah Subhanahu. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahawa tidak ada makhluk satupun yang lebih alim, yang lebih berilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau satu-satunya makhluk, satu-satunya manusia yang ingin dijuluki dengan manusia yang ummi. Ketika sahabat bertanya, "Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah?" Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Qul Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi." Aku bersalawat, ya Allah curahkan salawat kepada Nabi Muhammad, nabi yang al-ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, garis kurung, bodoh. Beliau orang paling alim, makhluk paling alim, minta dipanggil yang bodoh. Dalam artian tidak ada gunanya ilmu kalau membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh oleh para wisuda dan wisudawan membawanya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah Al-Hashimi meriwayatkan, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Rasulullah, ji'tuka li tu'allimani gharaibal ulum. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepadamu agar kau ajarkan kepada saya ilmu-ilmu yang gharib, ilmu-ilmu yang langka, ilmu-ilmu yang istimewa. Orang kalau sudah minta ilmu yang istimewa berarti merasa dirinya istimewa, merasa dirinya udah bukan orang yang dasar lagi, udah kelas, sudah punya titel. Kalau orang sudah merasa lebih baik daripada orang lain dalam hal apapun, maka itu termasuk mutakabbir di dalam syariat. Termasuk orang yang dikategorikan orang yang sombong, yang tidak dapat mencium aroma surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang orang demikian, Rasul bertanya, ketika ini orang minta ilmu yang kelas, ilmu yang istimewa, apa kata Rasulullah? Wa ma sana'ta bi ra'sil ulum. Engkau minta ilmu yang istimewa, lantas bagaimana perlakuanmu terhadap pondasinya ilmu? Pondasinya ilmu itu bagaimana? Pondasi ilmunya sampean itu seperti apa? Bertanya lagi ini orang, wa marasul ilm ya Rasulullah. Ya Rasul, apa pondasi ilmu? Apakah ilmu itu ada pondasinya? Bahkan ini orang tidak tahu kalau ilmu ada pondasinya. Ini gunanya anak itu belajar di pesantren agar tahu terhadap pondasinya ilmu, agar ilmu yang didapat kuat kokoh daripada akidahnya.
Apa pondasi ilmu kata Rasulullah SAW? Wa ma ra'sul ilm ya Rasulullah? Apakah pondasinya ilmu tersebut wahai Rasul? Wa qala hal araftallah? Apakah engkau telah mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pondasi ilmu adalah ketika kita telah mengenal Allah. Kalau kita telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kuat, setiap ilmu yang Allah berikan kepada kita akan bermanfaat. Dan tidak mungkin kita mengenal Allah tanpa melalui orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui, guru kita Buya Sofwan, beliau termasuk mursyidut tariqah, termasuk orang yang diberi izin oleh Rasulullah SAW dengan sanadnya untuk menyampaikan, membaiat, mentalkin daripada salah satu tariqah al-mu'tabarah, tariqah yang diakui oleh Rasulullah SAW. Dan ini tanda ulama akhirat. Imam Ghazali mengatakan tanda ulama akhirat yang pertama adalah yakhsyallah, orang yang takut kepada Allah. Yang kedua adalah ibadallah, orang yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita istiqamah di akhir zaman ini kalau tidak mengikuti salah satu tariqah yang dibuat oleh para akabiril aqtab. Dan beliau termasuk orang yang demikian. Beruntunglah orang yang berguru kepada orang yang punya silsilah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh prestasi kita menuntut ilmu hakikatnya adalah nanti prestasi di akhirat. Itu prestasi yang hakiki, itu prestasi yang abadi. Oleh karenanya penting kita berada di pesantren agar kita berguru kepada orang yang mengenal Allah. Dan guru akhirat itu diantaranya kata Imam Al-Ghazali, ya'lam annal akhirata khairun minad dunya. Beliau tahu betul bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Beliau rela mengorbankan, usahanya luar biasa, tadi telah disampaikan, demi untuk memfasilitasi orang untuk menuntut ilmu, orang untuk anak-anak menjadi orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yukassir amsalahu. Mudah-mudahan Allah perbanyak orang seperti beliau, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan generasi penerus beliau juga bisa meneruskan perjuangan beliau. Dan mudah-mudahan Allah lah dan Rasulnya yang menjadi cita-cita daripada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Hal a'raftallah, apakah engkau mengenal Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Rasul, sahabat tersebut mengatakan na'am, ya saya kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin bertanya untuk talabul khabar, untuk istifham, tidak. Rasul kalau bertanya, beliau ingin memberitahukan kalau orang yang ditanya itu belum tahu. Ketika orang menjawab saya kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasul bertanya lagi, hal adaita haqqahu, kalau sudah kenal kepada Allah, apakah engkau telah memenuhi haknya Allah? Apakah engkau telah memenuhi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa haknya Allah? Hak Allah adalah untuk kita sembah. Kapan kita menyembah Allah? Seumur hidup kita diperintah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di dalam kitab Taurat disebutkan, man wa'adha bi kalamihi dha'a kalamuh, wa man wa'adha bi fi'lihi qad akhadha bi sihamin nafid. Siapa orang memberi nasihat dengan kalamnya, dengan pembicaraannya, sedangkan nasihat pembicaraan tersebut belum diamalkan oleh orang tersebut, maka sia-sialah amal orang tersebut, sia-sialah ceramah orang tersebut. Akan tetapi orang kalau memberikan nasihat, akan tetapi sebelum itu telah menjadikan contoh, memberikan contoh, maka kalau dia adalah seorang pemanah pada sasarannya, tepat pada sasaran. Disebutkan juga bahwa siapa orang memberikan nasihat, memberikan ilmu, menyampaikan ilmu sebelum mengamalkannya, sama seperti orang menyiramkan air, disiramkan di atas batu kali. Ilmu adalah air, batu kali itu orang yang menerima ilmu. Kalau disiramkan air ke batu kali, kira-kira banyak mana yang kebuang, apa yang kena batunya? Lebih banyak yang kebuang. Begitu juga ilmu kalau didapat dengan tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit manfaatnya, sedikit membawa ke akhirat, sedikit membawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal ini ada satu contoh. Di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah ada seorang ulama
bernama Syekh Abu Hafiz Al-Kabir. Raja'a min Iraq ila biladihi Bukhara. Beliau pulang dari Irak ke Bukhara menuntut ilmu. Pulang menuntut ilmu. Kalau orang dulu itu menuntut ilmu sampai setelah menikah masih menuntut ilmu. Kayak akhirnya Ustaz Syaukani sampai sekarang masih menuntut ilmu. Mudah-mudahan manfaat ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Ketika pulang ijtama' lahu ahluh. Ketika pulang ke Bukhara, pulang dari pesantrennya beliau Abu Hafiz Al-Kabir, keluarganya banyak datang kepadanya, wa talaba minhu ayaqra lahumul ahadits wa ma tayassar minasyara'i. Minta agar supaya buka pengajian. Ya Imam, wahai Imam Abu Hafiz, buka pengajian. Engkau habis nuntut ilmu lama di Baghdad. Buka pengajian untuk kami. Wa ajabu. Disetujui oleh beliau. Ya, kita buka pengajian di masjid. Setiap malam ini kita buka pengajian. Wa zayyanu al-masjid. Sampai masjidnya dihias. Masjid dibagus. Wa ayyanal waqt, ditentukan waktunya. Pengajian umpamanya malam Minggu. Ketika hendak keluar, beliau Abu Hafiz wa labisa lubsal qudat. Bahkan beliau pakai baju hakim, baju ulama, baju hakim itu. Ketika mau keluar, sa'alathu imra'atuhu. Bertanya kepadanya istrinya. Istrinya orang luar biasa. Istrinya orang yang tegar dan punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sa'alathu, ila aina tadhhab? Mau pergi kemana sampean? Kata istrinya kepada suaminya. Gala a'idun nas, saya mau ceramah. Saya mau kasih nasihat untuk orang, kata beliau. Akhirnya istrinya bilang, ini suaminya baru pulang pesantren. Gal hal amilta bima alimta. Hal amilta bima alimta. Bang, emang yang abang udah pelajarin di pesantren, udah abang amalin semuanya kira-kira? Udah diamalin apa belum, Bang? Bukankah ilmu itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala? Yang ketika kita sampai itu tugas kita untuk mengamalkan dahulu, baru kita sampaikan kepada orang lain. Ketika dinasihat ditanya begitu sama istrinya, dan istrinya dari hati. Bertanya ini dari hati karena cintanya. Nyatalah ini istrinya orang besar. Kenapa? Dia ridha suaminya untuk menuntut ilmu padahal punya tanggung jawab untuknya. Gad laqad ramaitini bisihamin nafid. Kata suaminya, ente udah panah jantung aneh. Kena banget nasihat ente kepada saya. Wa dhahaba ilal masjid. Pergi ini Abu Hafiz ke masjid. Wa qala insarifu. Bubar katanya. Pengajian batal. Pengajian enggak jadi dibuka. Kenapa? Inni wajadtu mualliman fi dari ahtaju ila ilmiha. Ane baru ketemu guru di rumah aneh. Ane mau ngaji lagi katanya. Kalau udah lulus baru ane buka pengajian. Ini hikmah cerita ini adalah bukti. Kalau kita mengamalkan ilmu kita akan bermanfaat kita. Akan bermanfaat. Meskipun enggak pakai ceramah, manfaat kita. Wa yastaghil bi ulumi. Dia sibuk mengamalkan ilmu salasah sana. Sampai 3 tahun mengamalkan ilmunya. Bab wudu disempurnakan, bab salatnya, wiridan, adhkar, amalan-amalan yang dipesankan oleh guru-gurunya diamalkan. Kebiasaannya di pesantren dikerjakan di rumah. Di pesantren biasa salat tahajud, di rumah salat tahajud. Di pesantren biasa baca salawat, di rumah baca salawat. Di pesantren biasa hatam Quran, di rumah hatam Quran. Di pesantren biasa salat duha, di rumah salat duha. Karena itu tugas bukan hakikatnya di pesantren aja. Itu tugas kita seumur hidup. Ibadah itu untuk kita. Ibadah itu kewajiban hidup kita di dunia, bukan kehidupan di pesantren. Tapi di pesantren kita dilatih untuk itu. Akhirnya dia mengamalkan ilmunya sampai 3 tahun. Setelah 3 tahun, ijtama'alahu lahu annas. Yang datang ini yang mau ngaji tambah banyak. Berbondong-bondong orang datang. Wa talab minhum. Dan mereka minta, ayo ini pengajian sudah 3 tahun. Belum dibuka-buka. Buka pengajian. Tunggu apa lagi? Oh, selamat datang buat kemenak kita. Alhamdulillah. Izin melanjutkan sebentar mungkin.
Ya. Kemudian akhirnya ketika orang-orang sudah minta mulai buka pengajian lagi, izin tanya kepada istrinya. Kata istrinya, hal amilta, sudah diamalkan semuanya? Qala amiltu aksarah, kebanyakan sudah saya amalkan, kata beliau. Sudah saya amalkan kebanyakan ilmu saya. Kemudian ditanya lagi, hal a'rafta li nafsika khasman? Hal a'rafta li nafsika khasman? Apakah engkau punya dosa sama orang? Sekarang ilmu amanat dari Allah telah engkau amalkan. Beres urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang engkau mau ngajarin orang, mau jadi suri tauladan kepada orang, mau jadi qudwah, mau jadi contoh. Apakah engkau masih punya orang yang engkau punya dosa kepadanya, sehingganya dengan dosamu kepadanya, dia akan memusuhimu? Kata istrinya tersebut, apakah engkau pernah berbuat zalim kepada orang? Setiap kita punya zalim sama orang, sungguh nanti di yaumil qiyamah berat hukum yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat hidayah semua orang. Semua orang Islam biar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biar hatinya dilembutkan Allah, biar hatinya dilapangkan Allah, diluruskan Allah, biar cinta mendahuluinya daripada kebencian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian akhirnya, hal ta'rif li nafsika khasman? Ada enggak orang yang masih memusuhimu karena engkau punya dosa? Beda dengan memusuhi karena hasud atau dosa mereka. Kayak Abu Lahab memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena Rasul punya salah, tidak. Akan tetapi karena kegelapan hatinya Abu Lahab dan Abu Jahal. Fatafakkar, Abu Hafs berfikir-fikir, mengingat-ingat. Akhirnya beliau mengingat, atufu fil mazari' ba'dul yawm. Suatu hari saya pernah keliling di kebun-kebun, di sawah-sawah. Kemudian aku melihat buka'ah tamar, satu kebun kecil daripada kebun korma, dan kormanya baru berbuah, rutab begitu. Wa akhadtu minha wa akaltu minha. Aku ambil korma itu sedikit, kata dia, kata Abu Hafsin ini. Kemudian aku makan, dan aku belum mendapat halal daripada orang itu. Itu dosa. Lam ajid ghairaha. Aku belum nemu selain daripada itu, katanya. Berarti ini orang nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah ghibah. Lam ajid ghairaha. Aku nggak punya hak adami selain itu. Sedangkan ngomongin orang ini dosanya, ini pekerjaan yang kita anggap biasa, akan tetapi dosanya, bobotnya dosa besar di sisi Allah. Anas bin Malik pernah, sebelum cerita ini dilanjut dan diselesaikan, Anas bin Malik pernah bertanya di hadis yang panjang kepada Rasulullah SAW. Yang satu pertanyaan tentang ghibah, Anas bin Malik mengatakan, qala ya Rasulullah, tarkul ghibah ahabbu ilaika min alf raka'atin tatawwu'. Ya Rasulullah, mana engkau lebih suka? Aku sholat sunnah 1000 rakaat, kata Anas bin Malik. Aku sholat sunnah 1000 rakaat, tapi habis sholat, selesai sholat, aku ngomongin orang, aku ghibah. Atau aku tidak sholat sunnah, tapi aku tidak ngomongin orang, kata Anas bin Malik. Apa jawab Rasulullah SAW? Ya Anas, wahai Anas, tarkul ghibah, meninggalkan ghibah, meninggalkan menggonjing orang itu, ahabbu ilayya min asyrati alafi raka'atin tatawu'an. Inti meninggalkan ghibah itu pahalanya lebih besar daripada inti salat sunnah 10.000 rakaat, kata Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, maknanya juga, kalau kita ghibah berarti pahala 10.000 rakaat salat sunnah kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok-besok kalau mau ngomongin orang, hitung dulu kita punya kuota salat sunnah berapa banyak. Kalau nyampe 10.000 silahkan. Kalau mau dihadiahkan kepada saudara, kepada tetangganya dalam ghibah, silahkan. Tapi kalau eman-eman lebih baik faliyasmut, lebih baik kita diam. Makanya sahabat-sahabat itu sampai takutnya ghibah itu. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, sehari-hari beliau itu makan permen tapi yang kagak pernah habis. Apa? Batu koral, Pak.
Di dalam sejarah Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar itu sehari-hari di mulutnya itu setelah wafat Rasulullah batu koral. Baru ketika sholat, ketika mau tidur, ketika makan, ketika mau zikir, baca Quran, ditaruh, selesai, masuk lagi. Biar kalau mau ngomong itu ingat, ngomongin orang enggak, begitu. Saking serius memperhatikan dosa daripada ghibah ini. Dan dalam hal ghibah, Al-Faqir ingin sedikit berbagi ilmu. Di dalam kitab Ghayatul Amani ada satu pertanyaan kepada Sayyidina guru mulia kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Yang bertanya Syekh Muhammad Ibn Al-Arabi Ad-Damrawi. Sa'alahu an amril ghibah. Bertanya tentang gimana ini ghibah. Ini dosa yang besar luar biasa, tapi manusia sehari-hari menjadi makanannya. Kadang ibu-ibu belum sarapan udah ngomongin orang. Akhirnya beliau mengatakan sholli salat al-fatih. Bacalah salawat fatih. Kalau kita kelepasan, kepeleset, ditipu setan sehingga kita bisa terjerumus di dalam dosa ghibah, baca salawat fatih. Setelah baca salawat fatih, paling sedikit 1 kali baca doa ini, kata beliau. Kalau mau kita baca doanya bareng-bareng. Baca doa ini, insya Allah semua orang yang pernah engkau ghibahi, dengan hadiah doa ini, Allah akan balik hatinya untuk ridha kepadamu. Gimana kalau kita baca bareng-bareng sekarang? Ikutin saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma hadhihi salata uhdiha likulli man lahu alayya tiba'atun aw mazlamatun aw haqqun aw daynun yutalibuni bihi yaumal qiyamati baina yadayka min khuruji min batni ummi ila mustaqarri fi turabi. Allahumma taqabbal minni wa balligh as-sawaba ilaihim. Amin. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada semua orang yang pernah kita ghibahi, sehingga dengan hadiah salawat ini, kata beliau Syekh radhiyallahu an, mereka akan memaafkan kita. Tapi bukan berarti habis ini kita nabung lagi ngomongin orang lagi ya. Mudah-mudahan kita pensiun habis ini ngomongin orang. Apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu pahala puasa 1 hari di bulan Ramadan kalau mau diganti di dalam Irsyadul Ibad, kalau mau diganti dengan puasa di bulan lain harus 3.000 hari puasa. Bobot pahalanya. Tapi kalau puasanya cukup dikodok 1 hari kita batal puasa. Tapi kalau pahalanya yang batal, kalau kita mau kejar 3.000 hari kita puasa di bulan lain. Ya, dan batal puasa kita pahalanya dengan kita ngomongin orang. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita dan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Sedikit menyelesaikan daripada kisah tadi. Akhirnya setelah dia mengingat kalau dia punya dosa, pernah makan buah korma. Pernah makan buah korma tanpa izin daripada orang tersebut, kata istrinya, ardi khasmak, inti harus minta ridha terhadapnya.
Itu dosamu, itu musuhmu. Minta ridha. Wa talaba sahibal buq'ah, mencari yang punya kebun itu siapa? Fawajada anna sahibal buq'ah al-majusi. Ternyata itu kebun punya orang Majusi. Setelah dia cari ketemu sama orang Majusi tersebut, dia mengatakan, kata Abu Hafsin, ya ajatul wahai orang Majusi, Anda telah makan ente punya korma dulu berapa tahun yang lalu, berapa butir tanpa izin saya ngambil di pohon, rutab saya ambil. Akhirnya talabu minkal halal, talabtu minkal halal, aku minta halal sekarang. Saya minta, walam yarda bihillih, walam yaj'al fi hillihi. Enggak dihalalin sama dia. Ketika minta halal tuh enak aja, main halal-halal aja, begitu. Sampai kesel ini. Abu Hafs kesel, alayya laka alayya asyrah darahib. Kalau memang tidak halal, saya bayar 10 dirham. Saya bayar 10 dirham. 10 dirham ini lebih daripada harga korma itu. Kalau dirham sekarang, 1 dirham cuma sekitar 1.400. Tapi kalau dirham di zaman Rasul itu 1 dirham, kalau tidak salah sekitar 70 gram perak. 1 dirham, 70 gram perak, begitu. Nah ini mau dibayar dengan 10 dirham, berarti 700 gram perak. Korma hanya beberapa butir. Dan itu sudah berapa tahun yang lalu. Falam yaj'al, falam yarda. Kata dia, oh enggak, saya tidak halalkan untuk sampean. Jadi haji mumpung ini yang punya kebun. Karena yang punya minta halalnya merasa butuh, haji mumpung. Kesel Abu Hafsin, laka alayya asyaratu alafi darahim. Kata Abu Hafs, saya bayar 10.000 dirham katanya. 10.000 dirham ini sudah bukan harga korma, tapi harga kebun korma. Seharga kebunnya dia mau bayar ini. Ini orang haji mumpung. Wah, kok ini orang kayaknya sakit ini kan. Mau dibeli 10.000 dirham. Hatta asta'din ahli. Kata suami, kata ini orang Majusi, sebentar ya, sampean Abu Hafs pulang dulu. Kenal ini sama Abu Hafs karena terkenal. Beliau pulang dari Baghdad. Sampean pulang dulu, saya musyawarah dulu sama istri. Mau saya jual enggak tuh korma berapa butir dengan 10.000 dirham? Ini orang kebangetan ya. Jadi orang kebangetan itu bukan cuma sekarang, zaman dulu juga ada. Kan kebangetan banget ini orangnya. Akhirnya ista'adzana ahlah, izin kepada istrinya. Dicerita ini para istri luar biasa peranannya. Apa kata istrinya? Dia cerita, "Neng, ini ada Abu Hafsin datang. Dia pernah makan korma kita dulu. Beberapa butir saja, 5 atau 10 paling. Sekarang minta halalnya rela membayar 10.000 dirham katanya. 10.000 dirham itu harga kebun dah kira-kira. Kenapa dia mau melakukan itu? Karena dia takut terhadap hukum akhirat. Dia takut kepada Tuhannya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin Allah tidak akan dapat memasukkan dia ke surganya sebelum dapat halal daripada kita. Apa kata istrinya? Inna hadza ladinu haqqin. Inna hadza ladinu haqqin. Bininya malah bilang kepada suaminya, "Bang, ini baru agama nih, Bang. Ini agama yang benar begini. Hatta yatasarrafur rajul." Sampai orang yang berada di agama ini rela membayar 10.000 dirham untuk sedikit segenggam daripada korma demi takut kepada Tuhannya, demi takut daripada hukum Allah, demi takut daripada hukum alam akhiratnya. Ini baru agama yang benar. Fadkhul ila dinih, ayo kita ikut agama dia, kata istrinya. Ini belum ceramah, Pak. Abu Hafsin ini baru mengamalkan ilmu di rumah 3 tahun. Mengamalkan ilmu. Akhirnya dia berangkat ke rumah Abu Hafs. Wa qassal kisah ilal majusiyina. Cerita ke tetangga-tetangganya orang Majusi. Saya mau ke rumah Abu Hafsin. Diceritakan cerita ini. Hatta tabi'ahu sab'una majusiyan. Sampai 70 tetangganya orang Majusi ikut. Dia 70 orang Majusi dan keluarganya ikut ke rumah Abu Hafsin, sekitar 80 orang. Ketok pintu, qara al-bab, wa khafa min kasratihi. Takut Abu Hafsin, ngelihat jendela, ngelihat yang datang banyak, takut dia.
Kenapa takut? Ini orang kok cuma urusan korma sampai demo begini gitu. Sampai saya ditumpu, bawa keluarga besar, cuma urusan korma. Masya Allah. Ketika membuka pintu Abu Hafsin, qalu a'rid alaina al-Islam naslam. Tawarkan kepada kami Islam, kami datang untuk masuk Islam. Bayar kormamu itu dengan Islam kami. Saksikan kami ikut agamamu. 80 orang masuk Islam, belum buka pengajian, Pak. Belum ceramah, sudah mengislamkan 80 orang. Saya ceramah udah belasan tahun, satu belum ada orang masuk Islam. Ini bedanya ulama dulu sama sekarang. Ini bukti kalau mengamalkan ilmu jauh lebih baik daripada menyampaikannya. Mudah-mudahan santri-santri yang diwisuda menjadi orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan diniyahnya. Ilmunya dapat bermanfaat untuk dirinya lebih dahulu, baru untuk keluarganya dan orang yang di sekitarnya. Pesan saya, apa yang biasa dikerjakan di rumah, baik yang lulus ataupun yang libur saja, kerjakan di rumah kita. Sungguh ibadah itu lebih penting, amal itu lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fatahal majlis. Akhirnya Abu Hafs mulai buka majlis dan dia cerita tentang kisah ini kepada murid-muridnya, dan dia mengatakan, kalau kalian mau menjadi orang yang bermanfaat, amalkan dulu setiap yang saya sampaikan, kata beliau. Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih ada manfaatnya, bersamaan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Al-Fakir minta ikhlas kita semua baca surat Al-Fatihah dan Alam Nashrah, agar supaya ujian yang menimpa guru mulia kita Buya Safwan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya segera diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Disuluhkan, didamaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Wallahu a'lam bisawab. Ya man wafaqa ahlal khairil khair wa a'anahum alaihi wa fiqna lil khair wa inna alaihi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Abuya untuk tausiah pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kami semua. Amin ya rabbal alamin. Prosesi wisuda yang akan dipandu oleh Al-Mukarramah Ustazah Elmariani SPD dan Al-Mukarram Ustadz Dandi SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Mudirul Ma'had Hasni Sarolangun Jambi nomor 30 garing PP Hasni garing Sarolangun garing 3 garing 2022 tentang kelulusan santri kelas 6 dan wisuda Hafiz Hafizah 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz dan 30 juz Pondok Pesantren Hasni Sarolangun Jambi. Mudirul Ma'had Hasni Sarolangun Jambi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1 santriwan dan santriwati dalam lampiran keputusan ini sebagai lulusan Pondok Pesantren Hasni Sarolangun tahun 2022 berjumlah 15 orang dari tingkat aliyah. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 20 Maret 2022. Mudirul Ma'had Ahmad Syaukani Al-Hafiz.
Lampiran Keputusan Mudirul Ma'had Hasni Sarolangun Jambi nomor 30 garing PP Hasni garing Sarolangun garing 3 garing 2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang kelulusan santri-santriwati kelas 6 aliyah dan wisuda Hafiz-Hafizoh Pondok Pesantren Hasni Sarolangun Jambi. Santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Hasni Sarolangun. Anissa Paradila binti Alfian, asal Sarolangun, predikat Jayyid Jiddan. Di tempat Alisa Nasalia binti Nawawi, predikat Jayyid Jiddan. Elsa Anggraini binti Doni Osmon, predikat Jayyid Jiddan. Eza Fahiroh binti Hairul, asal Sarolangun, predikat Jayyid Jiddan. Intan Ulia binti Lukman Hakim, asal Batanghari, predikat Mumtaz. Jannatin Alia binti Asnawi, asal Sarolangun, predikat Mumtaz. Neva Kurnia binti Parlan almarhum, asal Sarolangun, predikat Jayyid Jiddan. Binti M Bahari, asal Merangi, Jayyid Jiddan.
Siti Iqcah Amalia binti M. Zurni, asal Sarolangun, predikat Mumtaz. Yolanda Putri binti Badri, asal Sarolangun, predikat Jayyid Jiddan. Dipo Fathullah Saputra bin M. Sabli, asal Sarolangun, predikat Jayyid Jiddan. Ferry Putra Madani bin Sardani, asal Tebo, predikat Jayyid Jiddan. Muhammad Padli bin Halim, asal Sarolangun, predikat Jayyid Jiddan. Muhammad Rifki Arashi bin Muhaimin, asal Merangin, predikat Mumtaz. Muhammad Zikri bin Kamel, asal Sarolangun, predikat Jayyid Jiddan. Asal berbeda ada tuh. Santriwati Hafiz Quran Onbas Hasni, Hafiz 30 juz Zainal Abidin bin Ridwan, asal Pebo. Ahmad Lofiadi bin Taslim, asal Sarolangun. Ahmad Lofia bin Taslim, Hafiz 30 juz, asal Sarolangun. Ferry Putra Madani Al-Hafiz bin Sardani,
asal Topo. Muhammad Alvin Kurniawan bin Sultan Martoro, asal Saralangun, Hafiz 20 juz. Ahmad Sabta Lubis bin Jakar Lubis, asal Saralangun, Hafiz 20 juz. Muhammad Zulfariski bin Badri, asal Tebo, Hafiz 20 juz. Muhammad Al-Amin bin almarhum Kamaluddin, asal Saralangun, Hafiz 20 juz. Muhammad Asin Al-Mubarak bin Kasmul Anwar Al-Hafiz, asal Tebo, Hafiz 20 juz. Muhammad Azmil Aryaksa bin Muhammad Aksol, asal Saralangun, Hafiz 15 juz. Adibul Lutfi bin almarhum Sulaiman, asal Turinci, Hafiz 10 juz. Muhammad Ilham bin Muhammad Rifai, asal Bungo, Hafiz 10 juz. Muhammad Febri Kurniawan bin Kasmul Saidi, asal Saralangun, Hafiz 5 juz. Muhammad Salman Al-Farisi bin Tommy Japisa, asal Saralangun, Hafiz 5 juz. Satrio Tifal Rabbani bin Ridwan, asal Tebo, Hafiz 5 juz. Dai Habib Rizik Asyidik bin Muhammad Hasbi, asal Saralangun, Hafiz 5 juz. Irman Hadi bin Khalil, asal Saralangun, Hafiz 5 juz.
Bunyamin asal Batanghari, Hafiz 5 juz. Lutfial Mufid Al-Asri bin Sukman asal Kerinci, Hafiz 5 juz. Wildan Ikram Rafiqil Akbar bin Ali Akbar asal Tebo, Hafiz 5 juz. Muhammad Khalid Badri bin Supardi asal Kerinci, Hafiz 5 juz. Muhammad Faris Kurniawan bin Edi Supriyadi asal Sarolangun, Hafiz 5 juz. Muhammad Abdullah Syakir bin Samsir asal Sarolangun, Hafiz 5 juz. Muhammad Andre bin Jasmiri asal Tebo, Hafiz 5 juz. Muhammad Hajrotul Badri bin Rahmat asal Batanghari, Hafiz 5 juz. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Wairus Ridwan bin Hambali asal Kerinci, Hafiz 5 juz. Ku impikan sepasang mahkota untuk Adit Arianto bin Desmanto asal Sarolangun, Hafiz 5 juz. sebagai penanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Adi Julian Saputra bin Srin asal Merangin, Hafiz 5 juz. Cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Muhammad Duta Ramadan bin Aswandi asal Sarolangun, Hafiz 5 juz. Berharap bersama di surganya nanti. Ku impikan sepasang mahkota Muhammad Abdi Fareti bin Ahmad Watik asal Sarolangun, Hafiz 5 juz. sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Santriwati Hafiz 20 juz. Engkau karena Arina Fauzia binti Kusnandar ku cinta Umi, ku cinta asal Merangin, Hafiz 20 juz. harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Neni Sisriani binti Suwendi asal Sarolangun, Hafiz 20 juz. Abi, berharap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, Rifdatul Rizkia binti Sofwandi asal Tebo,
nanti. I love you Umi, I love you Ali, I love my family. Rafina Aulia binti Rodi asal Tebo. Hafiz 20 juz. I love you Ali, I love my family, forever in my heart. I love Nahla Sabila Khairunisa binti Muhammad Husnan asal Batanghari. Hafiz 20 juz. Rifatul Musayana binti Muhammad Kamal asal Tepung. Hafiz 20 juz. Ku putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Era Fadila binti Firman asal Tepung. Hafiz 20 juz. walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku Intan Ulia binti Lukman Hakim asal Batanghari. Hafiz 15 juz. نحن نزلنا الذكر وإنا Lama menghafal 1 tahun. حافظون. Jadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan, penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga. Neva Kurnia binti almarhum Parla, Hafiz 15 juz, asal Sarolangun. Demi ayat dihafalkan, tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Nabila Putri Arianti binti Herianto, Hafizah 15 juz, asal Merangin. Demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan, tidak pernah bosan untuk melafalkan. Nadia Aufa Ramadhani binti Syafri, Hafizah 15 juz, asal Sarolangun. Setiap hari tanamkanlah di dalam diri murojaah setiap hari demi untuk Ikrimah binti Ahmad Murni, Hafizah 15 juz, asal Sarolangun. Murojaah tak pernah berhenti, ketika sendiri duduk atau berdiri, mari murojaah sampai mati. Rahmadini binti Harniman, Hafizah 15 juz, asal Sarolangun. Murojaah setiap hari, ikhlaskanlah di dalam hati. Skelvi Skentista binti Sofia Yukdal, Hafizah 15 juz, asal Sarolangun. Ramai atau sepi, siang malam hari, murojaah tak pernah berhenti. Ramai atau sepi, siang malam hari, mari murojaah. Azira binti Ramzi, Hafizah 15 juz, asal Bungo. Siang malam hari, murojaah tak pernah berhenti. Ramai atau sepi, siang malam hari, mari murojaah sampai mati. Nabila binti Suharti,
Hafizah 15 juz asal Kerinci. Deca Lestari binti Abdul Wadud, Hafizah 10 juz asal Bungo. Menjadi para penghafal Quran tak semudah membalikkan tangan. Penuh Ara Najwa binti Muhammad Abdul, Hafizah 10 juz asal Kerinci. surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah bosan untuk melafalkan 30. Syafiratul Haq binti Edi Sukarmi, Hafizah 10 juz asal Sawalangun. Surat demi surat dibacakan, ayat demi Sifa Diana binti Adnan, Hafizah 5 juz asal Sawalangun. melafalkan 30 juz pun dihatamkan. Murojaah setiap hari, tanamkan Salsabila Putri binti Sapriyadi, Hafizah 5 juz asal Sawalangun. demi untuk membangun negeri, ketika sendiri duduk atau berdiri. Amara Musdalifah binti Amran, Hafizah 5 juz asal Sawalangun. Sendiri duduk atau berdiri, mari murojaah sampai mati. Siti Khadijah binti Arzon, Hafizah 5 juz asal Sawalangun. Murojaah setiap hari, Khairun Najwa binti Sabni, Hafizah 5 juz asal Sawalangun. murojaah setiap hari, untuk menggapai ridho ilahi. Ramai atau sepi, siang Raihani Syahidatul Aulia binti Syahrul Isa, Hafizah 5 juz asal Sawalangun. atau sepi, siang malam hari, mari murojaah sampai mati. Ramai atau sepi, siang malam hari, murojaah Muslimah Tul Zahra binti Karman, Hafizah 5 juz asal malam hari, mari Sawalangun. murojaah sampai mati. Sampai malaikat menyembah. Meli Permatasari binti Baidillah Rasadi, Hafizah 5 juz asal Batanghari. Enila Riana binti Efriawan Saputra, Hafizah 5 juz asal Kerinci. Aspuria binti Ahmad Saufi, Hafizah 5 juz asal Sawalangun. Hafiz Quran, ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Citra Purnamasari binti Abdurrahman, Hafizah 5 juz asal Kerinci. Ku impikan sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak. Anissa Nurul Ain binti Syaprul Jamil, Hafizah 5 juz asal Kerinci. Sangat ku cinta, aku cinta. Ditetapkan Sawalangun 21 Maret 2022.
Mudirul Ma'had Ahmad Syaukani Al-Hafiz ditandatangani. Berharap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cinta bersama di surganya nanti. Ku impikan sepasang mahkota ku berikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sahabatku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. I love my family. Memasuki acara yang selanjutnya, arahan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarlangun oleh Bapak Haji M. Satar MAG. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Bupati Sarlangun yang dalam hal ini diwakili Pak Staf Ahli Pak Khalidi. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan penceramah kita pada hari ini Pak Kiai Haji Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad yang tadi sudah memberikan siraman rohani kepada kita. Tausiahnya luar biasa. Sayang saya hanya dapat ujungnya sedikit Pak Kiai. Di kami bisik-bisik tadi dengan Pak Staf Ahli. Ini kesempatan sebenarnya bisa mengisi tausiah di pemerintah daerah Kabupaten Sarlangun. Tapi rupanya untuk menyambut puasa ini sudah ada penceramah dari Jakarta juga diundang oleh pemerintah daerah, Pak Ustadz Reza kalau tidak salah itu. Yang kami hormati, kami memuliakan Mudir Pondok Pesantren
Al-Hasni. Saya lebih enak manggilnya nyebutnya Al-Hasni. Kalau Hasni itu agak umum, saya nilaikan di Pondok Pesantren Al-Hasni. Yang juga sama-sama kita hormati para kepala, mungkin dalam rasa aliyah, senawiyah, dan para ustadz, ustazah, para orang tua, wali santriwan, santriwati. Mohon maaf mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu di kesempatan yang mulia ini. Kemudian anak-anak kami, baik yang barusan dilaksanakan wisuda kelas 6 maupun wisuda hafizah yang luar biasa, mungkin baru lebih kurang 1 tahun pondok pesantren ini sudah bisa mencetak, melahirkan para hafizah. Malahan ada yang sudah 30 juz tadi itu. Jadi ini potensi bagi Kabupaten Serlangun sebenarnya, terutama mungkin jika diperkenankan untuk ikut ajang musabaqah tilawatil Quran, karena golongan hafizah ini ada berapa golongan yang dilombakan dalam MTQ. Golongan 1 juz putra putri, 5 juz putra putri, 10 juz putra putri, 20 juz putra putri, dan 30 juz putra putri. Mudah-mudahan anak-anak kami, baik yang tadi sudah wisuda kelas 6 maupun wisuda hafizah, betul-betul bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, bisa memanfaatkan ilmunya baik untuk diri pribadi, keluarga, dan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini kita masih senantiasa diberikan dan dianugerahi nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, terutama sekali nikmat iman dan Islam. Sama-sama dapat hadir di Pondok Pesantren Al-Hasni ini dalam rangka wisuda putra-putri kita, anak-anak kita, baik yang sudah menamatkan kelas 6 maupun para hafizah dari 1 sampai 30 juz. Berselawat pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaat dari beliau akan senantiasa kita dapatkan, terutama di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terutama para panitia, pengurus pondok pesantren, saya mohon maaf agak terlambat dikit tadi, karena hari ini ada 3 momen acara yang harus kami ikuti. Jadi tadi mungkin lihat penampilan kami kok pakaiannya pakaian adat. Karena kalau saya tukar pakaian tidak terkejar lagi ke sini. Maka saya tampil apa adanya lah. Nah, jadi tadi saya kejar setelah melaksanakan 2 acara, bisa hadir di sini karena memang saya sudah pasang niat ingin hadir di sini. Malahan kalau memang kesorean saya tetap datang ke sini rencana. Karena saya memang begitu simpati, begitu senang melihat perkembangan pondok pesantren Hasni ini, yang mungkin baru genap 1 tahun lebih kurang sudah bisa melahirkan anak-anak kami, putra putri kita yang luar biasa. Nah, di malahan sudah ada yang
hafal 30 juz tadi. Insyaallah untuk ke depan pondok pesantren kita ini bisa lebih maju dan lebih berkembang, bisa melahirkan anak kita yang hafiz-hafizah, mungkin juga nanti ada di bidang-bidang lain. Ini adalah salah satu wadah bagi kita, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Selangun. Tidak perlu jauh-jauh lagi untuk memberikan kesempatan anak kita untuk belajar ilmu agama, memperdalam ilmu agama. Ini pesantren yang luar biasa sudah ada di depan mata kita. Tidak ada alasan lagi untuk tidak ada biaya untuk menyekolahkan anak. Di sini juga ada program membantu anak-anak yang kurang mampu. Saya tahu persis. Di kesempatan ini juga kita sama-sama berdoa, bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Mudir Al-Hasni Pak Kiai Haji Sofwan dalam ditimpa oleh ujian yang sangat berat, beliau ditimpa oleh musibah. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan aturan yang ada, dan insya Allah nanti beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Saya senantiasa komunikasi dengan beliau. Tatkala awal beliau mendapat musibah, saya langsung pergi membesuk beliau ke Merangin. Karena memang permasalahan ini berkaitan dengan orang lain. Niat kita ikhlas, tulus ingin, tapi mungkin ada kesalahan dalam administrasi. Nah, sehingga ini penting bagi pengelola pondok pesantren, apapun manajemen kita, kelolalah dengan sebaik-baiknya. Di semua pelaksanaan anggaran kita buat bukti-bukti pelaksanaan. Hanya karena itu saja. Jadi mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan beliau kuat, beliau tabah menerima ujian ini, dan insya Allah prosesnya lebih cepat selesai sehingga beliau bisa hadir di tengah-tengah anak-anak kita ini untuk memberikan pembinaan kepada pondok pesantren ini. Selanjutnya sekali lagi kami ucapkan selamat kepada anak-anak kami yang telah diwisuda, baik yang sudah menyelesaikan sampai kelas 6 maupun yang sudah hafizah tadi. Kepada kalian yang sudah memperoleh ijazah, jangan terlalu berbangga hati dengan ijazah, karena ijazah itu tidak sulit untuk mendapatkannya. Yang perlu kalian bangga adalah ilmu yang diperoleh itu, bagaimana nanti bisa merefleksikan, bisa dimanfaatkan baik untuk anak-anak kami sekalian, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Dan kalian jangan puas belajar menuntut ilmu sebatas ini. Masih panjang untuk kedepannya, belajar dan teruslah belajar. Dimanapun lembaga pendidikan, tentunya kami lebih menghimbau di sini untuk melanjutkan pendidikannya kepada lembaga pendidikan yang lebih banyak mempelajari dan mendalami ilmu agama. Karena memang ini adalah modal bagi anak-anak kami dalam membentengi diri pengaruh dan dampak perkembangan teknologi. Ini agak sulit kita bendung kalau keimanan ilmu agama kurang. Berbagai macam bentuk-bentuk perjudian online yang memang sangat mudah mempengaruhi jiwa anak-anak. Dan ilmu agama inilah yang bisa membentengi diri anak-anak sekalian. Terus belajar, perdalam ilmu agama. Lanjutkan pendidikan, jangan puas batas ini. Anak-anak kami yang sudah menjadi hafizah 30 juz, ayo terus belajar. Jangan nanti setelah hafal diam batas itu. Lagi banyak, masih banyak yang perlu diperdalam. Dalami artinya, dalami tafsirnya, terjemahan semua
perlu untuk dipelajari. Percuma nanti kita dapat gelar hari ini di wisuda sebagai hafiz-hafiz 30 juz, tapi tidak diamalkan, percuma. Ayo terus belajar. Anak-anak kami yang sudah hafal 20 juz, lanjutkan. Bagaimana untuk upaya bisa nanti hafal 30 juz. Demikian juga yang 10, 5 dan 1 juznya. Semoga sekali lagi kalian betul-betul nanti jadi muslim dan muslimah yang bisa diandalkan, dibanggakan oleh orang tua, oleh masyarakat kita. Sehingga orang tua tidak ragu-ragu lagi, tidak khawatir lagi terhadap anak-anak kami dari dampak pengaruh perkembangan teknologi yang salah guna. Ini bisa menjadi nanti anak-anak muda yang betul-betul bisa membawa agama kita ini untuk lebih baik. Ini harapan kami. Dan kepada orang tua, wali santri, ayo tetap kita semangat. Jangan kita hitung berapa banyak duit habis untuk anak. Saya yakin orang tua, wali santri yang sudah melihat anaknya tampil, melihat anaknya di wisuda, melihat anaknya sudah hafal Quran, tidak ada terpikir lagi, tidak ada lagi menghitung berapa duit yang habis, saya yakin. Kenapa? Semua itu sudah tertutupi dengan kebanggaan hati dengan melihat anak. Karena tidak mudah menghafal Quran. Saya sampai sekarang sejuz beda hafal. Sudah tuh sampai perguruan tinggi. Karena tidak mudah. Dan itu memang harus ada keinginan dari kita. Nah, ayo sebagai orang tua banggalah dengan anak-anak kita. Insya Allah ini salah satu harta bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi wali santri-santriwan ini. Inilah harta, salah satu harta yang bawa mati nanti inilah. Karena tatkala anak kita jadi anak yang soleh dan solehah, doanya akan senantiasa makbul untuk kita. Tidak khawatir lagi nanti tatkala kita sudah tidak ada, siapa yang nanti yang mentahlilkan kita, siapa yang membacakan surah Yasin untuk kita, siapa yang menghadiahkan Al-Fatihah, yakin anak kita sudah siap. Tapi kalau tidak ada anak kita yang hafal Quran, nah ini perlu tanda tanya, Pak. Jangan-jangan nanti orang tatkala kita meninggal, orang berebutan berlomba menyolatkan, dia hanya nonton dari luar masjid. Jangan heran itu, karena memang kita tidak membekali anak kita. Kita harta, Pak, tidaklah menggunakannya. Ya, tidak tahu apa tua apa muda. Kami saja keluarga besar Kementerian Agama baru saja kehilangan salah satu pegawai terbaik kami, mantan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Selangun, Pak Dr. Ranus Haji Armia Kadir. Tidak pernah kami mendengar dia sakit, Pak. Tahu kami dari Jogja mendapat berita beliau sudah menghadap ilahi Rabbi. Untuk itu kami mohon kepada kita semua, karena jasa beliau sudah cukup banyak untuk pendidikan di Selangun ini, mulai dari jadi guru, kepala madrasah aliyah negeri Selangun, kepala subbak tata usaha, kepala Kementerian Agama Kabupaten Selangun, sampai terakhir beliau sebagai pengawas belum pensiun. Beliau juga sebagai ketua takmir masjid Sultan, masjid pemerintah daerah. Beliau juga sebagai ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Selangun. Beliau juga sebagai wakil ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Selangun. Beliau juga salah seorang Rais Suriah, ngurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Selangun. Dan jasa beliau sangat banyak. Untuk itu kesempatannya memohon kita semua untuk mengikhlaskan dan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan almarhum diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, serta mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hazinnya Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi saya memberi motivasi dan dorong kepada orang tua, para wali santri, tolong informasi ini sampaikan kepada masyarakat, kepada keluarga kita. Ternyata pendidikan di Al-Hasni ini cukup maju dan berkembang. Kita buktikan, kita melihat anak-anak kita sudah tampil, para pesafir. Senang kita, anak kita sudah hafal Quran, Pak. Insya Allah, Bapak Ibu jangan ragu-ragu lagi kalau anak kita sudah hafal Quran. Tidak susah lagi kita untuk membimbing, membina. Tapi kalau tidak, ingat pengaruh narkoba ini yang parah. Perkembangan narkoba ini tidak sungkan-sungkan lagi, Pak Kiai. Kalau di Selangun ini jual narkoba itu lah kayak jual kacang goreng lagi. Ini lebih parah tatkala kita nanti tidaklah membentengi anak-anak kita. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan di kesempatan ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada anak kami, termasuk juga kepada para ustadz-ustazah yang telah membimbing anak-anak kita, sehingga anak-anak kita sudah cukup lumayan hasil sebagaimana kita saksikan tadi. Mudah-mudahan jasa baik para ustadz-ustazah yang telah membimbing anak-anak kita insyaallah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf mungkin jika selama membimbing anak-anak ini mungkin ada tingkah laku kelakuannya yang kurang baik, terutama anak yang sudah tamat tadi. Ini memang adalah salah satu mungkin resiko bagi kita seorang pendidik, karena anak banyak, 10 anak 10 perangai, apalagi kalau sudah ratusan anak. Kalau salah santrinya ini hampir 600-an ini belum setahun. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyampaikan informasi pada masyarakat, menghimbau masyarakat kita, ayo kita berikan anak-anak kita pendidikan keagamaan untuk mendalami nilai-nilai agama sebagai bekal dia baik dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Abuya Habib Salim Al-Hadad. Padanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwaab ar-ridha wa at-taysir wa tughliqu biha anna abwaab asy-syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma iftah lana futuhal mukhlasin. اللهم اجعلنا من علمائك العاملين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Abuya Habib Salim. Semoga doa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terima kasih banyak kepada Abuya Habib Salim sudah datang jauh-jauh dari Jakarta. Semoga Abuya panjang umur, sehat untuk mensyiarkan agama Islam. Selanjutnya, untuk acara hiburan pada hari ini, yaitu kami meminta kepada para santriwan dan santriwati untuk tampil pada parodi adik kelas. Kepada Ananda saya persilahkan. Oi al-mukaram semua adik-adik kakak
juga kami tim paduan suara memberi salam mohon jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 1 sampai ke kelas
muara. Kami dari tim paduan suara memberi salam mohon jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara pada hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala khilaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah